Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Roni. Oh iya Ibu, Ada apa Pak Roni? bisa ganggu waktu Ibu sebentar? Boleh Pak, silakan Pak. Sebentar lagi Bu, ada teman saya yang datang. Saya dengan teman saya ini akan melakukan coaching Bu, saya sebagai coachnya gitu. Bisa minta waktu Ibu sebentar nanti sebagai pengamat Bu? Oh bisa Pak, bisa. Ada yang bisa saya bantu Pak gimana? Ini Bu, rubrik pengamatan Bu nanti. Oh ini udah pengamatan nanti ya? Iya, itu coaching nanti Bu. Nah untuk kegiatan coaching itu kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, di kompetensi mendengarkan aktif. Di dalamnya itu ada 3 kriteria, yaitu tidak berasumsi, kemudian juga tidak melabel, juga tidak mengaitkan dengan kehidupan pribadi saya gitu. Berarti itu kompetensinya yang harus dikembangkan ya Pak ya di kegiatan coaching ini ya Pak ya. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Nanti yang ingin saya spesifik saya kembangkan itu Bu, bagian bagaimana agar saya tidak melabel teman saya itu Bu. Itu rencananya yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching kali ini. Oh baik Pak, baik Pak. Jadi itu ya Pak ya, kegiatan yang berarti hari ini apa ya Iya, dilakukan ya Pak ya. Oke, nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak hari ini bersama teman Bapak untuk kegiatan coaching ya Pak ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti kita jumpa lagi Bu ya. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu Bu ya. Oke Bapak, semoga sukses ya Pak Iya. ya. Bu Pinta, ini teman saya sudah sampai Bu Pinta kan. Kita minta waktunya sebentar nanti Bu ya. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pinta, silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Apa kabar Bu Pinta hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira apa yang harus dibicarakan Bu Pinta? Inilah Pak, sebelumnya makasih nih loh Pak. Iya. Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan nih curahan hati saya nih. Iya. Ini Pak, kok saya ngerasa nih, Pak tahu sendiri lah ya kan kegiatan kita sedang padat, saya ngerasa kurang fokus. Kurang fokus Bu ya. Jadi bicaraan kita nantinya ini apa yang Ibu harapkan Bu Ita? Saya sih Pak berharap setelah kita berbicara ini, setidaknya fokus saya kembali Bapak. Ibu ingin mendapat fokus Bu ya. Ya supaya saya tuh benar-benar kembali serius dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Pokoknya saya pengen kembali fokus. Menurut Bu Ita, gitu kan, yang selama ini Bu Ita tadi katanya kurang fokus Bu Ita ya. Yang menyebabkan Bu Ita kurang fokus saat ini apa sih Bu Ita? Gini Pak, sekarang ini kan di sekolah ini kegiatan lumayan. Tambah lagi kegiatan kita sendiri juga sedang padat. Iya. Jadi Pak, saya cerita nih ya Pak, di sekolah kan sedang ini kan kurikulum mandiri juga. Jadi saya di kelas 7. Kelas 7 itu ada kegiatan PRI. Penguatan profil belajar Pancasila. Proyek 1 nih, saya masuk dalam tim proyek 1 dan akan segera berakhir. Nah, pengawas sudah mengingatkan kalau proyek sudah berakhir itu kan harus ada laporan, penilaian dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan Pak, ada kegiatan maulid juga di sekolah. Walaupun saya bukan peminosis, tapi saya sebelumnya ini kan peminosis yang baru tuh minta tolong saya lah untuk membantu dia dan dia masih baru. Tambah lagi kita kegiatan kita yang padat, jadi saya kan wah ini kayaknya kok saya kadang-kadang nggak fokus nih Pak ngerjain tugas-tugas ini. Makanya wah ini saya harus ketemu sama Pak Roni, harus mendapatkan coaching nih dari Pak Roni biar harapan saya Pak biar fokus saya kembali lagi. Standar fokus menurut Ibu itu yang bagaimana kalau? Yang standarnya ya Pak, yang ideal gitu Iya. Kalau terkait dengan LMS harusnya tuh ya standar fokus saya bisa upload tugas H-3 harusnya. Terus mengerjakan itu
selesai dalam waktu yang saya tentukan, jadi nggak saya tunda-tunda gitu kerjaan. Karena kan baru ngerjain dikit, baru baca dikit, ya nggak fokus gitu Pak. Aduh, ini belum siap dibuat, ini belum siap dibuat. Gitu lah. Jadi standar saya sih harusnya H-1, jangan H-3. Yang saya lakukan belakangan ini kan udah mepet-mepet bude. Iya, udah mulai kendor sedikit lah Bu ya. Iya. Kalau kita buat skala ini Bu, kalau kita buat skala pada fokus Ibu, kemudian kita buat skala ini 10 adalah yang paling fokus. Kira-kira posisi Ibu saat ini berada di skala yang mana nih Bu? Angka berapa gitu? Itu kalau 10 paling ideal. Gitu. Iya, Saya kayaknya saat ini berada di 6 atau 7. Posisi 6 ya Bu ya. Fokusnya kali ya. Jadi saat ini Ibu berada, menurut Ibu berada pada posisi 6 atau 7 Bu ya. Sepertinya di antara itu lah ya. Harapan Ibu ke depan, Ibu bisa berada di posisi keberapa ini Bu? Saya sih Pak sebenarnya targetnya pengen 10. Yang benar-benar fokus. Iya. Tapi ya mungkin agak sulit ya. Saya pengennya ya naik lah Pak, kalau nggak 8 atau 9. Syukur-syukur bisa 10 Pak. Iya. Karena kan memang perlu fokus gitu kan. Kekuatan yang dimiliki kira-kira untuk bisa meningkatkan itu apa yang sudah Ibu miliki saat ini biar bisa dapat fokus itu? Saya kalau ingat-ingat yang sebelumnya nih Pak, mungkin tuh sebenarnya masalahnya adalah yang pertama mungkin jangan menunda pekerjaan Pak. Mungkin ya. Jadi kalau saya menunggu pekerjaan, akhirnya saya mungkin nggak fokus jadi. Saya kemudian apa lagi ya Pak? Mungkin sharing dengan rekan sesama CDP gitu ya Pak. Supaya kita tuh jadi tahu nih apa yang mau dikerjakan gitu ya Pak. Yang lainnya kayaknya saya nih kekuatan saya itu adalah saya merasa kalau saya sudah ada teman yang mensupport saya gitu atau mengingatkan saya tuh, saya memang biasanya fokusnya lebih di fokus gitu Pak. Nah, fokusnya tuh jadi terarah. Iya. Gitu, Pak. Jadi selain saya cepat, saya memang ini salah satu kekuatannya adalah kalau saya di push oleh orang lain, saya kerjanya lebih. Tapi kalau saya nggak ada yang push, saya jadi yang santai gitu. Tadi kalau saya bisa diulang lagi, saya ulang lagi. Ibu saat ini merasa masih kurang fokus, gitu kan? Posisi tengah-tengah lah kita bilangnya. Ibu sudah punya potensi sebenarnya. Potensinya yaitu bagaimana kalau Ibu ini punya kemampuan lebih cepat istilahnya melihat tadi ya. Kemudian Ibu mengatakan juga kalau sudah ada push dari teman, ada dukungan, ada dorongan dari teman, itu lebih Bu ya. Menurut Bu Ita, tadi hasil pembicaraan kita tadi kan Bu Ita mengatakan perlu ada push dari teman tadi Bu Ita ya. Kira-kira kalau menurut Bu Ita, siapa sih teman yang bisa membantu Bu Ita untuk kalian? Sepertinya ya Pak, dari pengalaman saya itu ada Pak, satu teman saya, dia tuh kayaknya selama ini kan mungkin dia pun juga sedang sibuk, kayaknya saya tahu lah Pak. Jadi saya minta ke dia supaya selalu mengingatkan saya, mengajak saya untuk bersama-sama mungkin mengerjakan tugas. Mungkin saya bakal ngomong nih Pak, sama dia supaya kami saling mengingatkan. Kalau yang lain mungkin selain teman gitu ada lain keluarganya. Karena di sekolah juga banyak sih Pak yang pokoknya asal ada aja nasihat yang masuk ke saya tuh sebenarnya saya merasa. Nah Bu Ita, tadi kan Bu Ita bilang perlu juga ini support atau push dari teman tadi Bu ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ita ini? Pengalaman saya Pak ada nih Pak, yang teman saya bonding itu. Iya. Tuh dia tuh sepertinya kalau dia sudah menanyakan saya ini bagaimana nih Bu, udah selesai nih. Tuh saya jadi ini Pak, jadi oh ya fokus ngerjain gitu kan. Iya. Jadi lebih
mikirin apa yang harus saya buat untuk mengupload tugas supaya tidak lewat dari due date yang ditentukan gitu. Pentingnya dia tuh Pak, nanti saya kayaknya pengen ketemu sama dia ya Pak. Mungkin kami bisa saling mengingatkan juga, meminta bantuan dia untuk membantu saya supaya fokus saya kembali lagi gitu. Selain teman, mungkin ada pihak lain Bu yang bisa juga membantu Ibu? Iya, mungkin keluarga ya Pak ya, yang jelas keluarga. Meskipun keluarga saya jauh, memang selalu dukungan dari orang tua itu melalui ya media telepon gitu. Memang ibu saya selalu nanya gitu, gimana udah selesai tugasnya. Iya. Mungkin nanti saya bilang akan lebih sering aja nih Mak di push anaknya kali ya supaya anaknya nggak terlalu santai Pak. Mungkin itu Pak, teman dan keluarga. Iya. Oke, berarti nanti bisa dibantu sama teman dan keluarga tadi ya untuk mempost diri kita sendiri itu Bu ya. Iya. Bu Ita, Iya Pak. tadi ketercapaian yang Ibu Ita harapkan posisinya di angka 9 lebih kurang Bu Ita ya, 8 atau 9. Dari kekuatan yang Bu Ita miliki, langkah konkret yang kira-kira Ibu Ita akan lakukan, rencana ke depannya ini apa Bu Ita dalam waktu dekat? Ini sepertinya Pak, saya harus mulai menentukan waktu. Jadi saat saya sedang mengerjakan pekerjaan sekolah di sekolah, saya fokus mungkin ya. Jadi nggak boleh dipikirin, tapi saya jangan mengganggu fokus saya supaya yang di sekolah beres. Gitu. Sebenarnya harus seperti itu ya Pak. Iya. Selama ini kan kadang sambil di sekolah Pak pikiran, aduh gitu kan. Iya. Harusnya saya di rumah saya jangan lalai, jangan misalnya ngerjakan yang misalnya main handphone atau nonton YouTube terlalu lama mungkin ya Pak ya. Saya harus fokus nih tentu ini. Kayaknya saya harus buat ini Pak, catatan kayaknya, to do list mungkin Pak. To do list jam malam mungkin ya Pak. Habis maghrib mungkin jam 7 sampai jam 9 tuh saya harus fokus. Kelamaan kali ya Pak, 7 sampai 9, 7 sampai 8 lah. Iya. Harus fokus di LMS. Terus kalau mungkin jenuh saya harus berhenti, jangan dipaksa. Mungkin itu Pak ya. Rencana lain kira-kira Bu yang bisa dilakukan tadi, Ibu membuat list istilahnya Bu ya untuk meningkatkan fokus Ibu agar fokus ke satu hal ya. Kemudian rencana lain kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Konsultasi tadi Pak ke teman saya tadi kan, saya kan perlu teman bonding tadi ya Pak ya. Mungkin bakal ini ya, minta support dari dia atau kami saling support gitu, saling mengingatkan supaya enggak apa ya Pak istilahnya, saya tuh enggak males-malesan gitu, saling mengingatkan mungkin ya Pak. Mungkin saya kayaknya bakalan ngobrol nih sama dia, apa nih yang gimana nih enaknya saling mengingatkannya bagaimana. Itu sih Pak kayaknya Pak. Jadi di antara dua hal tadi Bu, di antara dua hal tadi yang Ibu sampaikan untuk meningkatkan fokus tadi itu Ibu mau yang pertama tadi membuat list terlebih dahulu, kemudian Ibu cerita dengan teman bonding tadi. Kira-kira hal yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Yang paling mungkin atau yang paling mudah Ibu lakukan? Sepertinya Pak list, membuat list dulu ya. Karena kalau saya jadi saya jadi terpikir nih Pak, beneran kalau saya terlalu mengharapkan orang lain memberi support, nanti saya jadinya terlalu tergantung mungkin ya Pak orang lain. Jadi memang harusnya dari diri saya sendiri mungkin dulu. Jadi harus listnya harus benar nih, jam segini ya sekolah, kegiatan sekolah. Kalau yang saya sudah tentukan untuk LMS ya saya harus fokus dengan LMS. Jadi mungkin itu duluan Pak ya, membuat list apa yang harus saya kerjakan supaya saya fokus kali Pak ya. Jadi kalau menurut Ibu gitu kan, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini bagaimana Bu? Ini Pak, alhamdulillah nih Pak, saya jadi dapat ini Pak, dapat ide nih berkat bantuan Pak Roni. Kayaknya saya memang benar-benar harus membuat to do list gitu kan, apa yang harus saya kerjakan. Misalnya kalau yang paling dekat, misalnya ada tugas demonstrasi kontekstual, berarti saya harus fokus dulu itu, saya tentukan jamnya, jam berapa. Kemudian nanti kalau saya harus membuat laporan kegiatan P5 siswa, saya harus fokus juga itu misalnya di sekolah, di waktunya yang mungkin saya ada waktu luang untuk mengerjakannya. Jadi alhamdulillah nih Pak, saya akhirnya jadi berpikir untuk membuat to do list tadi Pak.
Jadi ke depan ini yang Ibu lakukan yang list tadi Bu ya. Iya, biar fokus Pak. Jadi kira-kira kapan mulai dilakukan ini Bu? Iya ya, secepatnya harusnya nih Pak ya. Secepatnya ya. Secepatnya ya, mudah-mudahan mungkin malam ini kayaknya saya harus buat nih Pak. Buat to-do daftar listnya listnya terus Bu ya. apa daftar nih list. yang mau dikerjain gitu kan, dan saya harus komit nih dengan list yang saya buat Iya, sendiri. Iya betul. Mudah-mudahan sih Pak malam ini lah, atau paling lama besok deh Pak, saya harus mulai buat to-do list saya. Beberapa hari ke depan semoga saya dapat berita bagus Aduh. ini dari cerita Ibu ini. Mudah-mudahan Pak. Iya. Iya. Saya juga mengharap Bapak salah satu yang bisa menjadi teman bonding saya. Iya, untuk support boleh. saya, Pak. Boleh Bu nanti. Iya. Seminggu lagi kita cerita lagi Bu ya. Barangkali Boleh, sudah Pak. ada Iya. informasi yang menggembirakan ini dari hasil Mudah-mudahan ya Pak. fokus Ibu lebih maksimal sudah tercapai yang kita harapkan tadi Bu. Amin. Mudah-mudahan Amin, ya. Pak nih. Saya makanya terima kasih banyak nih Pak Roni Iya. mau mendengarkan nih cerita saya dan meng-coaching saya Iya. sehingga saya mendapatkan nih solusi atas masalah yang saya bawa nih tadi kemari. Iya. Alhamdulillah saya bisa bawa pulang solusinya juga. nih, Semoga Pak. Ibu. Iya. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih juga Bu mau hadir kemari Pak. kita ngobrol-ngobrol bareng di Jangan sini. bosan, Pak, ya, nanti Insya Allah kita tidak lagi, Bu. Iya, ya. iya boleh. Ini saya pamit dulu nih Pak. Saya terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktu. Yuk sama-sama Ibu Iya. juga Ibu sudah mau kemari juga. Ya, Kita cerita-cerita dan ngobrol gitu ya. jangan bosan ya Pak. Insya Allah enggak. Bisa pamit ya Pak. Oh iya Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, ini gimana tadi hasil coachingnya bersama teman Bapak? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, saya mau nanya nih Pak, setelah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan itu? Menurut saya Bu dari pencapaiannya itu dimana saya tidak melabel teman saya tadi yang saya coach itu. Dan alhamdulillah kalau menurut saya tadi saya memunculkan hal tersebut walaupun saya sudah kenal lama dengan Bu Ita, tapi alhamdulillah tadi saat kegiatan coaching tadi saya tidak melakukan atau melabel teman saya tersebut dalam kegiatan coaching tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti berjalan lancar ya Pak ya, tidak berarti Bapak tidak melabel teman Bapak. Ya. Kemudian Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang harus Bapak lakukan? Kalau ke depan saya berharap saya bisa memberikan makin memaksimalkan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Jadi saatnya saya suatu saat coaching orang lagi memberikan coaching, kemudian saya menjadi coach orang yang saya coaching tersebut menjadikan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya harapkan untuk ke depan. Semoga ya Pak ya ke depannya bisa berjalan dengan lancar, Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bu sudah mau mendampingin kegiatan coaching saya bersama teman saya Bu Ita tadi. Nanti kalau lain waktu saya minta tolong lagi boleh Bu ya? Boleh Pak, Ya. dengan senang hati. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sampai